Oke, sekarang kita bakal bahas TOMIPI ya. Oke, oke. Oke. Nah, pada gambar berikut, pada gambar berikut menunjukkan tampak samping sebuah ruangan dengan tinggi 6 meter dan lebar tinggi 6 meter dan lebar 8 meter. Terdapat sebuah lampu yang digantung di pojok kiri pada ketinggian 6 meter. Oke. Nah, berarti ini kan ke sini tuh 6 meter, yang di sebelah sini tuh 8 meter ya. Tuh, terus dengan sebuah tirai, oh ada tirai ya, tirai 2 meter digantungkan pada titik tertentu. Ada tirainya 2 meter. Oke, terus titik gantung tirai tersebut berjarak 5 meter dari lantai. 5 meter dari lantai dan 2 meter dari dinding sebelah kiri. Oke, terdapat sebuah pintu setinggi 2 meter. Saat dibuka, cahaya lampu akan keluar dari ruangan. Jika seorang anak setinggi 1,5 meter berdiri tepat di bawah tirai, panjang bayangan anak yang terbentuk adalah titik-titik. Oke. Oke guys, kan aku pengen kasih kalian apa ya? Logikanya ya. Logikanya tuh gini, ini kan 6, ya ini kan 6 ya. Terus si anak ini 1,5. Nah, terus misal aku tarik ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu kan bukan bentuk segitiga kan. Terus misal si anak ini adalah sebuah garis. Nah, nah, mereka kan bakal sebangun ya. Dari bentuknya tuh udah kelihatan sebangun. Terus setengah, setengah ke 6 tuh dikali 4 ya. Berarti si X ini juga 4 kalinya ini. Si X itu 4 kalinya yang ini. Aku kasih warna pink ya. Eh, yang pink ini. Nah, si X itu 4 kalinya yang pink ini pasti. Karena perbandingan ini 4 kalinya si ini, pasti ini juga 4 kalinya si ini. Tuh. Semoga paham ya. Nah, terus karena udah sesuai nih ya, kayak sebangun terus sisi-sisinya tuh juga apa ya, intinya pasti sisi misal ada segitiga yang sebangun terus pasti segitiga yang yang kecil ini tuh kayak kelipatan eh, salah salah pasti segitiga yang gede ini kelipatan dari yang kecil gitu kan udah sesuai ya, bentuknya udah sesuai, terus kelipatannya juga udah sesuai. Nah, pertanyaannya yang pink ini berapa? Kan kita tahu tadi ya, di tirainya tuh ke sini aku kasih warna biru ya. Tirainya ke sini tuh berapa? 2 meter kan? 2 meter tadi di soalnya. Jadi ini si anak ini kan anaknya tepat di bawah tirai ya. Si anak ke sini itu juga 2 meter. Berarti ini X ya. Yang ini X yang hitam jadi hitam, pink pink hitam. Blackpink Blackpinknya jadi hitam. Nah, jadi oh, perlu aku gambar segitiga sederhana aja di sini aja. Nah, gini ya. Ini 2 meter. Kan dia tepat di bawah tirai ya. Misalnya tirai deh. Tirainya warna kuning deh. Ya. Misalnya tepat ya. Eh, Nah, ini tepat di bawah tirai. Kan berarti ininya tadi kan ngomong ke sini 2 meter. Otomatis anaknya ke sini juga 2 meter. Jadi sama aja ya guys. Udah kita cari aja X-nya. Berarti X per tingginya ya. X kan AC alas per tinggi. Kenapa jadi tanda panah sih? Per tingginya itu 1,5 sama dengan alasnya si segitiga besar itu kan 2 plus X. Jadi 2 plus X per 6. Terus kita kali silang aja. Jadinya 6X. Terus ini 1,5 dikali 2 kan 3 ya. Terus plus 1,5 dikali X. Jadi 1,5 X. Terus ini dikurang ke sini. Jadinya tuh 4,5 ya. 4,5 X. Terus 3. Jadinya X 3 per 4,5. Dibagi 1,5. Dibagi 1,5 tuh berarti gini. Dibagi 1,5 per 1,5 jadinya ini 2, ini 3. Jadi jawabannya adalah 2 per 3. Gini deh, gitu guys. Semoga paham ya. Oke, kita next. Aku langsung ke soalnya aja ya, kan soalnya narasinya tetap sama ya.
Jika seorang anak dengan tinggi 1,5 meter berdiri tepat di bawah tirai, jarak antara bayangan si anak dan bayangan tirai pada lantai adalah oke. Oke, jadi dia nyari yang ini, guys. Dia nyari yang ini. Nah, yang ini. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya tuh sebenarnya tuh tinggal gambar gini, terus gambar, gambar gini ya. Nah, terus ini sama yang pink ini. Paham nggak? Kan gini ya. Kan ini tuh si tiranya kan 2 meter. 2 meter. Terus dia tuh dari sini ke sini dia tuh 5 meter kan. 5 meter. Yang pink ini 5 meter. Nah, sedangkan si tirai itu kan cuman eh, si segitiga ini, yang kuning ini, itu kan berarti 5 meter dikurang 2 meter kan. Jadinya si kuning ini tuh 3 meter. Tuh, ini aku hapus aja ya. Nah, terus kita tarik aja garis ke sini. Tuh, yang kuning 3 meter. Nah, terus kita tarik juga si anak ke sini. Nah, nanti itu tuh segitiga yang gimana ya? Gini-gini. Nah, nanti kan ketemu nih si ini. Nah, si ini nanti kan ketemu. Terus habis itu nanti kan kita mau nyari yang biru ini ya. Kasih tanda warna biru. Nah, berarti dikurangi si bayangan anak yang ini gitu. Semua paham ya? Udah ini segitiga apa gambaran sederhananya ya. Masih tetap yang sama kan? Ininya masih tetap 2 meter ya, guys. Ininya tetap 2 meter. Udah aku tebelin 2 meter gini. Berarti juga sama ya, ini 2 meter, cuman ini jadi tinggi. Tinggi bayang apa ya? Tinggi di bawah tirainya pasah. Terus, berarti ya udah kita cari si X-nya. X per X per 3 ya sama dengan 2 plus X per 6. Terus kita kali silang aja jadi 6X plus ini jadi 6 kali 3 kali 2 itu 6 ya plus 3X. Jadi ini kurang ini jadinya 6X kurang 3X sama dengan 6. Jadinya 6X kurang 3X itu 3 ya. 3X 6 jadi X sama dengan 2. Berarti ini 2. Berarti ini 2 meter ya. Nah, ini udah ketemu nih, ini 2 meter. Ini 2 meter. Terus kita nyari, terus kita hapus yang ini deh, coba. Nah, terus tinggi si anak tuh masih 1,5 ya. Masih 1,5. 1,5. Sebenarnya bisa pakai yang tadi, guys. Yang tadi kan udah diketahui ya, kalau Google Flow nggak berubah kan. Cuman bisa pakai yang tadi, bisa juga pakai yang baru ini gitu. Cuman aku mau pakai yang baru aja deh. Jadi kita pakai segitiga yang ini. Ini kan tadi totalnya 3 ya. Segitiga yang baru, yang ini tadi. Jadi yang totalnya tadi 3, terus yang di bawah ini kan ada anaknya. Eh, Anaknya tuh tingginya 1,5. 1,5 tuh sama dengan 3/2. Aku tulis 3/2. Isinya 2/3 ini totalnya 2. Seperti ya kayak yang gambar ini. 2, terus si anak kan tadi 2/3. Sebenarnya gampang gak sih? Ini kan tadi udah ketemu ya. Kalau misalnya kita mau cari. Kan tadi udah ketemu pakai yang ini tadi. Pakai yang segitiga yang tadi. Yang ini tadi. Yang ini tadi 1,5. Terus ini 6.
Terus ini jadi 2/3 ya. Ini jadinya 2 plus 2/3. Sebenarnya itu gampang sih. Cuma tinggal 2 dikurangi 2/3 kan berarti X-nya. Berarti ya udah tinggal 2 dikurang 2/3 gitu. Ini pakai cara yang tadi ya nggak usah perbandingan lagi. Kalau masalah pakai perbandingan lagi tuh, bentar ya aku hitung dulu ya berarti. 6/3 dikurang 2/3 sama dengan 4/3 ya atau sama dengan 1/3 gitu. Kalau misal pakai perbandingan lagi itu tuh bisa gini. Berarti ini X ya. Ini X terus segitiga besarnya tuh 2. Jadi jadi gini. X ya. Berarti X 3/2 sama dengan 2/3 dikali 3X sama dengan 2 kali jadinya 3 ya. Malah gak ketemu ya guys. Oh gak bisa ya. Aku tadi udah coba banding. Oh iya iya. Oh gini aja kan. 3/2 itu tuh 3/2 ke 3 itu kan dikali 2 ya. Jadi ini harusnya, paham gak sih? Apa tahu bingung ya. Kan 3/2 nih. 3/2 itu kan segitiga yang kecil. Nah 3/2 buat terus ke segitiga yang besar itu kan 3 ya. Berarti kan 3/2 ini dikali 2 jadinya 3. Ya kan. Jadinya 3. Jadinya adalah 3 gitu. Berarti ini juga si X dikali 2 itu sama dengan 2. Tuh. Jadi bisa dibuat oh enggak kayak gini. Berarti ini 3 kali 2 X berarti ini X. Malah bingung ya. Udah skip aja deh. Berarti itu pakai cara yang tadi aja ya. Yang ini tadi yang ini 6, ini 1,5. Malah nggak ketemu ya. Ya nggak boleh berarti pakai cara yang tadi ya sih. Saya emang saling berhubungan guys. Paham gak guys? Aku takut kalian bingung lagi. Ya kalau mau ditanyakan next question, komen aja ya. Jadi aku ulangin lagi kan ini tadi udah ketemu kan. Tadi tuh X, terus tadi udah ketemu nih si X-nya tuh 2 meter gitu. Oh, terus akhirnya kita pakai segitiga yang kecil ini kan. Nah, di segitiga yang kecil ini itu tadi ada orang guys. Orangnya tetap yang tingginya tuh 1,5. 1,5. Nah, ini segitiga yang bagian ini aku pindah ke sini. Aku pindah ke sini lah. Nah, ini kan tadi 2 meter ya. Ininya tadi ini 3 meter, terus ininya ini 2 meter kan. Terus ini 1,5. Nah, di soal sebelumnya tadi kan udah kejawab ya. Yang soal sebelumnya itu tuh yang ada anak tadi itu kan ininya tuh tadi 2/3. 2/3. Ya udah tadi 2 dikurang berarti kan ini totalnya 2. Kita mau nyari yang ini nih. Berarti kan 2 dikurang 2/3. Jadinya tuh ini aku ubah dulu ke pecahan jadi 6/3 dikurang 2/3. Jadinya tuh adalah 4/3. 4/3 kita jadi pecahan campuran yaitu 1/1/3 gitu. Oke, semoga paham ya. Maaf ya tadi ada sedikit miss gitu. Aku percobaan aja gitu. Kalau misal nggak pakai informasi yang pertama tadi apakah bisa gitu. Ternyata nggak bisa. Oke, next ya. Ini gampang banget nih. Jika tirai tidak dipasang, panjang cahaya yang keluar melalui pintu adalah sebenarnya gampang banget sih. Misal tirai ya, ini aku ubah dia warnanya ke ini aku timpa ya. Kita timpa, 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 kita timpa, 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 timpa. Kayak nggak mulus sih guys, tapi ya gak apa-apa lah. Setelah aku timpa warnanya ini kan, nah
Anggap aja yang pink ini cahaya ya. Cahayanya pasti keluarnya gini guys. Ke pintunya. Nah udah. Berarti panjangnya tuh yang biru ya. Lagi-lagi yang biru. Nah berarti kita nanti nyari panjangnya. eh karena saya malas menggambar lagi ya, jadi kita pakai yang ini aja. Jadi panjang pintunya tetap ya 2 meter, terus ini 6 meter ya, 6 meter, terus ini berapa ini 8 meter kan, terus ini X. Jadi berarti sama dengan X per tingginya adalah 2 kan. Terus ini berarti yang gede ini kan 8 plus X ya, berarti 8 plus X per 6. Terus kita kali silang aja. 6x ini sama dengan 16 plus 2x. Terus ini taruh sini. Jadinya 6x min 2x sama dengan 16. Jadi 4x sama dengan 16. Berarti x sama dengan 16 dibagi 4 ya. Jadinya 4. Ya udah jawabannya adalah x sama dengan 4. Tuh. Sumpah Rau nggak kepikiran pas baca soal ini. Aku juga nggak kepikiran kayak panjang banget. Panjang cahaya yang keluar melalui pintu gitu. Aku ngiranya tuh yang bagian ini malah, yang pink ini, yang ini. Nah, aku kiranya tuh itu guys gitu. Ternyata tuh yang bawa ini gitu. Sebenarnya itu template ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi kalian apa ya? Hafalin aja polanya. Jadi kalau misal ada panjang cahaya itu tuh berarti ya di sini gitu. Cahayanya tuh yang bawah gitu. Tuh ya guys. Oke, next ya. Jika tirai digeser ke kanan sejauh 1 meter, tirai digeser ke kanan sejauh 1 meter dari posisi awal. Jarak antara pintu dan ujung kanan lantai yang masih terkena cahaya adalah jarak antara pintu. Oke, oh berarti itu yang ini guys. Saya cari yang biru, lagi-lagi mana biru ya. Jadi kita pakai yang ini. Aku mau gambarin di sini aja deh. Nah berarti gimana ya? Berarti tetap yang kuning ini 3 meter ya. Ini yang warna kuning 3 meter. Terus ini yang pink ini ke sini jadinya ini 2 meter. 2 meter. Terus kita bisa pakai yang ini deh. 3 meter ya. Tadi digeser ke kiri. Ke kanan. Ini tadi ya. Dia digeser ke kanan 1 meter. Jadinya ini 3 meter ya. Terus apa lagi? Berarti nyari ini guys. Berarti menurut aku kan ini 8 ya. Ini 8. Ini kan total 8 nih. 8 meter. Nah, si 8 meter ini nanti dikurang ini. AB. Tuh. Ya bener sih harus. 8 meter dikurang AB ya. Berarti kita nyari si AB aja. Berarti ini 3 meter ya. A ke C deh ini. C. AC ini kan 3. Terus lihat ke CB gitu. Ya udah, berarti CB sama dengan CB X ya. CB jadinya X. Sama dengan X. Berarti X per tingginya itu 3. Itu sama dengan 3 plus X per 6. Jika disilang jadi 6X sama dengan ini kali ini jadi 9 plus 3X. Terus di sini jadinya adalah eh di- bener. Jadi sini jadinya 6X kurang 3X. Jadi 9 ya. Berarti ini kan 3X. 3X sama dengan 9. Jadi X sama dengan 9 per 3 atau sama dengan 3. Tuh, berarti ini adalah 3. Nah, berarti 8. Berarti kan 8 nih totalnya ini kan. 8 dikurang ini dong. HB berarti kan 3 plus 3 ya. 3 plus 3 jadinya 6. 6. Berarti 8 dikurang 6 sama dengan 2. Jawabannya adalah 2 meter. Gitu. Jadi jawabannya adalah 2 meter ya guys. 6, 6.
Udah gitu aja sih. Tips dari aku ya kalau ngerjain soal itu pokoknya jangan panik terus kayak coba pahami pelan-pelan. Apalagi kalau kalian udah mendapatkan MMA itu gampang banget sih ngerjainnya. Nah udah. Next kita ke nomor 5 jujur. Ini gampang loh guys gitu. Coba ya. Eh, Pemerintah Kota Mimpi membagikan bantuan meliputi 96 Smart TV, 72 proyektor, dan X unit komputer ke sekolah-sekolah. Di daerahnya, pemerintah Kota Mimpi mengatur agar banyak sekolah yang menerima bantuan adalah semaksimal mungkin. Selain itu, setiap sekolah menerima Smart TV, proyektor, dan komputer yang dengan banyak yang sama untuk setiap jenis bantuan. Adapun biaya pemasangan setiap unit bantuan yang harus dibayar ke sekolah adalah 25.000. Jika X adalah 84, berarti komputernya tuh ada 84, maka banyak sekolah yang menerima bantuan adalah, oke, ini tuh pakai FPB gitu. Karena kayak kita misal punya berapa banyak apel atau berapa banyak ya ini kan smart TV proyektor terus akan dibagikan ke sekolah dengan jumlah yang sama. Nah, berapa sekolah yang dapat gitu dengan jumlah yang sama gitu. Biar pas itu harus berapa sekolah yang dapat gitu. Biar pembagiannya rata. Itu kita pakai FBB, guys. Berarti FBB dari 96, 72 sama 84. Tuh, jaraknya nggak jauh banget ya. Aku deketin deh 72 dan itu 72 dan 84. Oke. Ini kan 96 tuh kan 12 kali 8 ya. 12 dikali 8. Ini juga 12 kali 6 ya. Terus ini juga 12 dikali 7. Ya, sebenarnya ini udah ketahuan guys karena angka 12-nya tuh sama ya. Eh, ada faktor 12-nya jadi jawabannya tuh 12. Tuh. Cuman kita buktikan aja. Ini kan berarti ini jadinya berapa? 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 2 pangkat 3 ya. Atau kita gandengin jadi 2 pangkat 5 dikali 3. Terus hmm, ini jadinya 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Ini benar. Terus ini jadinya 2 pangkat 3 2 pangkat 2 sorry 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 gitu. Oke, berarti yang sama tuh 2 ya. Kita nyari 2 yang terkecil, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 yang terkecil. Jadi bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jawabannya adalah 12. Nah, yes, jadi jawabannya adalah 12, yes. Tuh. Oke, next. Nah, aku langsung ke soalnya ya, karena narasinya tetap sama. Jika terdapat 4 sekolah yang menerima bantuan, nilai X adalah kelipatan dari 4. Gitu. Jawabannya tuh pasti benar karena FPB itu adalah hmm, faktor persekutuan terbesar gitu. Namanya faktor, namanya faktor itu kan pasti eh, apa ya? Misal ini tadi kan faktornya ini 12. Nah, terus jumlah Smart TV-nya 96, 72, dan juga 84. Nah, ini kan sama-sama kelipatan 12 ya. Ini 12 dikali 8, ini 12 dikali 6, ini 12 dikali 7. Jadi jawabannya tuh pasti ini masuk akal. Jika terdapat 4 sekolah yang memberi bantuan, maka X adalah kelipatan dari 4. X ini adalah apa? Banyaknya komputer kan. Jadi otomatis pasti juga kelipatan dari 4 gitu. Jadi aku ada penjelasannya karena kita menggunakan FPB untuk mencari jumlah sekolah yang akan menerima unit bantuan, maka pasti jumlah unit smart TV, proyektor, dan komputer semuanya adalah kelipatan dari jumlah sekolahnya. Itu pasti. Oke, kita next ya. Jika setiap sekolah menerima 6 unit proyektor serta 9 unit smart TV. Oke, tadi berapa smart proyektor? Smart TV-nya 96 ya. Oke, smart TV-nya tuh 96. TV gini aja ya.
Nah, ya udah berarti kalau kita mau nyari berapa sekolah yang dapat itu tuh pasti ini 96 dibagi 6. 96 dibagi 9 ya, sorry. Eh, benar gak sih? 9 unit berarti Smart TV, 72 unit proyektor. Ini aja deh. Proyektornya tadi berapa? 72 proyektor Pro ini ya. Terus dibagi 6. Dibagi 6 itu sama dengan satu berapa ini? Satu, dua ya. 12. Berarti ini juga dibagi 12. Jika ini dibagi 12, ini berarti 8 dong. Berarti ini salah ya. Karena narasinya kan gini. Jika setiap sekolah menerima 6 unit proyektor, maka setiap sekolah juga menerima 9 unit smart TV gitu. Nah, sedangkan 96 dibagi 9 aja nggak bulat, guys. Ini aja berapa nih? 10 komaan lah. Berarti ini juga salah. Terus ini juga harusnya tuh dapatnya 12 sekolah karena kalau dapatnya tuh 12 sekolah, ya kalau dibagikan ke 12 sekolah harusnya smart TV-nya tuh yang dapat 8 gitu. Itu ya, paham ya. Semoga paham ya. Kita next. Jika terdapat 8 sekolah yang menerima bantuan dan X kurang dari 188 unit, banyak komputer maksimal yang diterima oleh setiap sekolah adalah 23 unit. Oke, berarti tuh gini, bisa dibilang kita nyari dulu ya, kan tadi 72 ya. 72 sama 72 proyektor ya ini. Dibagi 8 bisa ya. Jawabannya ada 9. Terus ini juga eh, TV-nya tadi 96 dibagi 8 bisa jawabannya adalah 12. Berarti kita nyari berarti pasti ada kelipatan 8 kan. Berarti bisa dibilang gini. Jadi tuh rumusnya jadinya gini. 8x 8 dikali x. Oh, jangan 8x deh. Kan gini aja. X sama dengan 8 kali Y. Karena kita mau nyari X ya. Kalau kita kali 8X kan kurang masuk akal ya. Kurang dari berarti 23 ini dikali 8 guys. Karena kalau kita mau nyari totalnya itu berarti sama dengan ya. Sama dengan sama dengan 23 dikali 8 gitu deh. Apakah kurang dari 188? Nah, gini. Coba 23 kali 8 berapa? 23 kali 8 tuh 42. 2 kali 8 6 184. 184. 184. Nah, tadi ini coretanku. Apakah 184 kurang dari 188? Bener ya. Apa nih? Bener. Berarti ini sesuai. Ini berarti memenuhi guys. Karena 184 kurang dari 188. Terus kita mau nyari Y-nya. Y-nya tuh kan berapa banyak unitnya per sekolah kan. Berarti Y 184 dibagi 8 atau sama dengan 23. Berarti bener ya. Ini aja deh. Kan karena ini FPB tuh kelipatan ya. Kelipatan dari apa ya? Kelipatan di komputernya nanti. Ya udah kalian nanti tinggal kali aja ke banyak sekolah yang nerima gitu. Ternyata jawabannya adalah 188. Apakah 188 kurang dari 184 ya? Jawabannya 184. 23 dikali 8 kan 184. Apakah 184 kurang dari 188? Oh iya, ya udah benar gitu. Gitu aja ya, simple. Oke, next ya. Oke, ini udah ada ya. Gak apa-apa deh kita langsung baca soalnya ya. Misalkan banyak sekolah maksimum ya menerima bantuan tuh dari banyak smart TV dan proyektor yang dibagikan oleh pemerintah Kota Mimpi. Jika total bantuan yang diterima sekolah dalam 14 unit tuh bisa misal
misal tiga TV, 7 proyektor, terus empat komputer gitu, misalnya totalnya jadinya 14 unit itu ya guys, misal ini. Jika total bantuan ada 14 unit, maka banyak komputer yang dibagikan oleh pemerintah Kota Mimpi adalah, oke, ini udah ketemu ya. Kan tadi ada narasi banyak sekolah maksimum yang menerima bantuan ditentukan oleh berdasarkan banyak smart TV dan proyektor yang dibagikan oleh pemerintah Kota Mimpi. Berarti kita otomatis nyari FPB dari duanya. Dari ini smart TV ya, smart TV sama dari proyektor. Udah ketemu yaitu 24. Jumlah sekolah yang menerima ada 24 ya udah. Berarti kita lihat TV yang diterima per sekolah. Berarti 96 dibagi 24 ya. 4. Terus eh, proyektornya tulis pro ini 72 dibagi 24 3. Nah, otomatis kan tadi totalnya 14 unit ya. Berarti kan ini kan 7 ya. Berarti sisanya kan ada 7 unit gitu. 7 unit TV berarti TV. 7 unit komputer. Berarti komputernya itu ada 7 unit. Itu dari mana? Dari 14 guys. Kan tadi totalnya 14. 14 dikurangi 3 dikurangi 4 sama dengan 7 gitu. Jadi sisanya ini adalah komputer. Tuh. Gitu ya. Berarti 7 dikali 24. Tuh. Berapa ini? 100. Berarti 169 sih. Itu aku hitung. 24. 24. 24 dikali 7. 168 nih. 168 sorry. Kok 169. 168. Nice. Eh, otakku tuh 168. Aku udah 169. Jadi jawabannya adalah 168. Bener kan ya? Wait. Jadi 24 kali 7. Oke, next. Ke soal selanjutnya. Pemerintah Kota Mimpi membagikan komputer sebanyak-banyaknya, tetapi tidak lebih dari 130 komputer. Jika banyak sekolah maksimum yang menerima bantuan itu akan berdasarkan banyak smart TV dan proyektor dibagikan oleh pemerintah Kota Mimpi, biaya pemasangan yang harus dibayar oleh setiap sekolah adalah titik-titik. Oke, berarti nggak boleh lebih dari 130 ya komputernya. Tadi kan tuh lebih ya, 168 gitu. Oke. Berarti tadi kita juga udah ketemu kan TV-nya tadi yang dibagikan itu 96 bagi 24 yaitu 4. Terus proyektornya juga yaitu berapa ya? Tadi 72 dibagi 24 3 ya. Oke. Capek ya sumpah. Jadi berarti komputernya gini ya. Komnya itu adalah 24 dikali X itu tuh kurang dari sampai dengan eh ya bener 130. Ya udah, cari aja 130, 24 dikali berapa yang 130 kurang. Ya, 130 kurang. Jangan X ya. Iya, iya. Ya udah aku bagi biasa aja nggak sih 130 dibagi 24 atau bisa dikecilin sih, kecil kayak 130 dibagi 24 dibagi 2 tuh jadi ini kan 12 dibagi 2 ini jadi 6 ya 65 ya. Bener gak sih? Mendekati ya nih guys, ini mendekati. Mendekati tuh 5. Kalau dikali 6 berapa ya? 12 kali 6 tuh eh 72. Jadi yang mendekati adalah 5, bener. Jadi 24 dikali 5 kurang dari sama dengan 130. 24 kali 5 adalah 120.
kurang kurang atau sama dengan 130. Berarti bener ya. Berarti sesuai dong. Ya udah berarti jawabannya adalah 5. Berarti komputer yang dapat setiap sekolah itu ada 5 ya. Berarti komputernya tuh per sekolah ada 5. Nah, total unitnya berapa? Ini kan total sama dengan 4 kali 3 tambah 4 tambah 3 ya, sudah buat kali. 4 tambah 3 tambah 5 itu sama dengan 12. Oke. Terus biaya pemasangannya itu adalah 25.000 per unit. Berarti 12 dikali 25.000 sama dengan 300.000. Nah, udah ada simple. Tuh guys, gitu doang. Ya, semoga tidak bingung ya dengan penjelasanku yang mungkin agak cepet gitu. Oke, next ya, kita ke nomor 9. Jujur capek. Jujur capek ya. Oke, hmm. Oke, kayaknya ini bakal soal terakhir deh. Bakal aku lanjut lagi di video selanjutnya ya guys. Jadi tetap stay tune. Jadi ini sampai 12 nomor ya. Jadi 8 nomor tadi itu bakal aku bahas selanjutnya. Pahikam akan membuat lemang, yaitu makanan yang terbuat dari beras ketan dan santan. Untuk memasak lemang, adonan lemang dimasukkan ke dalam batang bambu dengan diameter 9 cm. Dengan ketebalan di dinding adalah 1 cm. Dan tinggi bagian dalam batang bambu adalah 50 cm. Oke, tinggi. Sebelum adonan dimasuk Sebelum adonan lemang dimasukkan, alas dan dinding bagian dalam batang bambu dilapisi daun pisang hingga setinggi batang bambu tersebut agar tidak lengket. Adonan awal lemang akan mengembang sebesar 25% menjadi lemang yang matang. Pak Hikam ingin agar lemang matang buatannya hanya mencapai 90% dari tingginya ya. Bagian dalam bambu, tinggi dari bagian dalam bambu. Oke. Oke, pertanyaannya adalah volume lemang matang ya. Volume lemang matang. Lemang matang Pak Hikam pada setiap batang bambu adalah kan ya tadi itu dia mau kalau lemang yang matang itu cuma mencapai 90% dari tinggi bambunya gitu. Oke, pertama-tama kita tahu pertama-tama kita tahu ya. Jadi tuh ini totalnya 9 ya guys. Eh, Sini kan 9 nih. Kasih warna apa ya? Biru kali ya, biru lagi. Nah, ini kan 9 nih, 9. 9 kan awalnya 9 cm. Nah, terus habis itu Besti dikurangi ketebalannya. Ketebalannya kan ini 1 cm ya. Ini 1 cm. Yang hitam ini 1 cm, ini juga 1 cm. Jadinya 9 dikurang 2 cm gitu. Jadinya ini adalah 7 cm. Tapi ingat, ini apa? Ini diameter. Diameter ya guys. Yang pink itu diameter. Nah, sedangkan jari-jari atau R itu kan sama dengan diameter. Diameternya aku tulis D ya. D per 2. Jadi nanti jari-jarinya adalah 7/2. Dikasih pecahan aja biar gampang hitungnya. Oke, kita mau nyari volumenya ketika lemangnya matang nih. Nah, terus dia kan tadi mau tingginya itu 90% ya. Tinggi lemang itu 90% dari tinggi si batang bambunya. Jadi aku masukin 90% di sini. Jadi pi-nya tadi 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2. Terus tingginya tuh ada 50 ya. 50 dikali 90/100 kan. 90/100 ini aku kecilin lagi jadinya 9/10. Gini jadinya ini dicoret gini kan. 5 kali 9 berapa? 45. Apa saja jadinya 45. Oke. Jadi ini kalau coret aja jadi selebeu selebeu. Ini jadi ini 11 ya.
tinggal dikali aja berarti. 11 dikali 7 dikali 45 per 2. Berarti 11 kali 7 itu 77 dikali 45. 5, 3, 3, 8. 7 kali 4 tuh 8, 2. 7 kali 4, 8, 30. 5, 6, 3, 4, 6, 5. 3, 4, 6, 5 per 2. Sini 17 ya. 17 berapa ya? 17, 6, 17, 34,5. Nah, ya. Tadi aku hitung lagi. Takut salah, guys. 77 dikali 45 dibagi 2. 17, 32. 17, 32 ya? 34. 17, 32. 17, 32,5. Nah, udah. Nice. Itu jawabannya ya. Gitu, guys. Oke, next ya. Udah mulai lemes ini puasa-puasa mengajar. Oke. Biaya setiap 42 Biaya setiap 42 cm kubik adonan lemang adalah Rp800. Oke, terus berapakah fungsi BN Pak Hikam untuk membuat N lemang dalam rupiah? Rumus fungsi adalah BN. Oke guys, aku pengen kalian logika nih. Kalau setiap 42 cm kubik sama dengan 800 rupiah ini. Terus berarti 1 cm kubik berapa? Ayo, berapa? Ya udah berarti kita tinggal bagi aja gitu. Biar gampang ya, biar gampang jadi kita buat 1 cm kubik. Jadinya ini aku bagi 2, 42 sorry. Terus dia ini juga dibagi 42. 42 dibagi 42 berapa? 1. Berarti setiap 1 cm kubik, kubik ya ini kok 2 sih. Kubiknya adalah 800 per 42 gitu. Biar nggak bingung ya ngitungnya. Pak Hikam membuat N batang lemang. Oke. Coba betul. Kan. Aku sedikit lupa ya. Betul. Sebentar, sebentar. Oh iya. Oke. Tadi kan ada informasi ya. Kalau misal adonan lemang tuh akan mengembang 25%. Nah, gitu. Dari yang mentah, jadi misal mentahnya tuh cuma segini lah. Nah, terus ketika matang dia jadi segini. Ini kan awalnya tuh, berarti dia dikali berapa? Berarti dia ini kan dikali 125% ya. Kan awalnya dia 100% nih. Awalnya yang kecil ini 100%, terus dia ditambah nih 25%. Nah, jadinya dia ke 125%. Nah, adonan lemang itu adalah lemang yang masih mentah, guys. Nih, adonan lemang adalah lemang yang masih mentah. Jadi setiap adonan lemang yang masih mentah itu tuh adalah Rp800. Begitu. Semoga paham ya. Nah, terus kan ini kita ketemu yang matang nih. Nah, berarti tadi yang matang itu kan berarti kan gini, X dikali 125% sama dengan 17,32,5. Nah, kita mau nyari si X-nya atau waktu si mentah. Nah, berarti kalau kita nyari yang mentah, tadinya kan berarti kan 125% itu kan berapa nih? 100. Nah, 125 plus 100. Nah, ini kan bisa dibalik ya.
Ini X sama dengan 17,325. Ini aku akan jadiin apa pecahan ya. Per 10 dikali 100 per 125. Nah, gini. Tuh. Terus yaudah tinggal dibagi ini. Coret ini bagi. Bisa nggak ya? Berarti 17,325. 13. Terus ini dibagi ini jadinya 13 ya. 13 8,6 yang jadinya 1. Terus karena dikali 10 jadinya ini 13,86. Terus dikali. Nah, terus ini kan adonan yang mentah ya. Adonan mentah tuh adalah 13,86. Nah, terus kita harus nyari harganya. Kan tadi kita udah ketemu ya. Per 1 cm kubik itu harganya adalah 800 dibagi 42. Ini berarti ini tinggal dikali 800 dibagi 42. Nah, ini bisa kita bagi dua ya. Jadinya ini 400 per 21. Ini 13,86. Ini bisa dibagi jadi 13,86. 13,86 ya. Oh, ini bisa dibagi 7 guys. Bagi 7. Terus 98 bagi 7 ini 3 ya. Terus 198 kali 400 per 3. Ini bisa dibagi 3 nggak sih? Oh, bisa dibagi 3 ya. Jadinya tuh 6, 66. Ya, 66 dikali 400. 66 dikali 400 adalah 26.400. Dah, ini jawabannya. Jadi fungsi si BN itu tuh jadi BN sama dengan, oh ini yang udah aku tulis ya. BN sama dengan 26.400 kali N. Begitu. Semoga paham ya guys ya. Oke, next. Ini agak lemes soalnya. Oh, udah ya. Oh, belum ding. Agak lemes sedikit. Oke, tinggi lemang Pak Hikam setiap batang bambu adalah tinggi adonan lemang. Oke, lagi-lagi ada kata adonan ya. Berarti ketika adonan itu lemangnya tuh nggak matang. Ya, lemangnya masih mentah guys kalau ada kata adonan. Tinggi lemang saat matang adalah 45. Jadi kan ketika dia matang kan tadi 45 ya. Jadi 90%, 90 per 100 dikali 50. Jadinya ini ada 45. Nah, terus kan tadi dia meningkat ya. Dari yang apa mentah segini dia meningkat segini. Ya, kenapa nggak bisa sih? Nah, ini kan meningkat 125%. Nah, berarti ini tinggal dibagi, berarti 45 ini tinggal dibagi 120%. 45 dikali 100 per 125. Itu 36. Tuh. Ini udah ada ya, guys. Ini juga ada 36. Oke, terus next. Jika setiap 154 cm3 adonan lemang membutuhkan waktu masak 25 menit, maka Hika membutuhkan waktu 3,5 jam untuk masak setiap batang lemang. Oke. Jadi ini masih lemangnya ketika matang ya. Oke, tadi kita pakai logika yang sama guys. Kan tadi 154 cm per 154 cm3 sama dengan 20 menit. Berarti kita nyari 1 cm3-nya. Berarti tinggal dibagi 154. Juga dibagi 154. 154 dibagi 154 sama dengan 1 ya. 1 cm3 sama dengan 20 per 154 menit. Begitu. Oke, tadi kita ketemu yang matang ya. Sebenarnya udah ketemu yang mentah juga kan. Yang mentah tadi berapa? 13,68. Jadi tulis aja ya. 13,68. 68. Bener gak sih? Itu upload.
takut salah ya. 17,32,5 dikali 100 dibagi 125. 13, 13,86 ya. Emang kondisinya tadi. Oh iya, 13,86. Kok 68 sih? 13,86. Jadi sebisa mungkin ya guys, kayak coretan di PM tuh serapi mungkin. Karena emang mereka saling berhubungan gitu. Ini yang mentah ya, ketika mentah. Berarti kita nyari 13,86 dikali 20 per 154. Aku bisa bagi berapa ini? Bagi 2. Bagi 4 bisa nggak ya? Nggak bisa, bagi 2 dulu ya. Bagi 2 tuh berarti 7, 7. Dibagi 2 jadinya 6,93. Terus dikali ini jadinya 2. Betul. Dikali 20 ya. Jadinya itu 6, 8, 1386 0 per 77. 1386 dikali 10. Banyak banget ya. Emang sebanyak ini ya? 20 per 154. Jadi 20 per 154 dikali 1386. Oh ya, 1360 dibagi 77. Ya, jawabannya adalah 180 menit. 180 menit itu kan adalah 3 jam ya. Nah, berarti 3 jam. Berarti kan ini 3,5 jam. Berarti ini salah ya. Ini adalah 3 jam. Tuh, next. Setiap bagian dalam batang bambu yang kosong ketika lemang Pak Ika matang adalah 192,5 cm. Oke, berarti kita nyari total volumenya ya kan. Volumenya itu kan tadi 22 per 7 dikali 7 per 2 dikali 7 per 2. Terus total volume ya. Berarti nggak perlu dikali 90%, guys. Kali 50. Set, set, 11. Sini ini 25. Berarti adalah 11 dikali 7 dikali 25. Di 25 ini adalah 275 dikali dikali berapa? 7 ya? 5, 3, 7, 7, 9, 2, 5, 9, 1925, 1925. Nah, terus tadi kan ketika matang, tadi kan udah ketemu ya? Berapa sih tadi? 17 berapa tadi? 17,325. 17,325,5. Jadi jangan dikurang aja sih, guys. Jadi 1925,0 17,325,5 dikurang. Jadinya ini 4. 5,4 kurangi 2. 2. Sini jadinya tuh 8 ya. 8 kurang 1. Ini 1, ini 192. Oke, berarti benar ya. 192,5. Jawabannya adalah benar. Oke, next ke soal terakhir di sesi video ini ya. Next, kalian klik aja di video selanjutnya. Oke, Pak Hikam. Oke, Pak Hikam. Pak Hikam telah memiliki selembar daun pisang dengan ukuran 57 kali 22. Ia akan membuat 3 batang lemang. Dan setiap lapis lemang harus menggunakan 1 potongan utuh daun pisang tanpa sambungan.
luas daun pisang minimum tambahannya yang dibutuhkan Pak Hikam adalah titik-titik. Oke, aku mau kalian belajar logikanya ya. Jadi kan ini bambu ya. Coba ibaratkan bambunya tuh dibelah. Nah, kalau bambunya dibelah itu kan jadinya gini. Gini kan, apanya? Apa ya? Selimutnya. Selimutnya tuh kayak bagian yang menggulung itu loh. Nah, berarti kan kita nyari selimutnya. Gitu. Selimutnya ya, bagian yang menggulung itu kan buat melapisi si batang bambunya. Nah, kita udah punya dua selimut. Nah, selimut tabung itu ada R, 2 RPT atau diameter dikali pi dikali tinggi. Diameternya tadi kan 7 ya. 7 dikali 22 per 7 dikali tingginya itu adalah 50. Ingat deh guys, kan di soalnya tuh udah ada di narasinya tuh mana ya? Nih, daun pisang hingga setinggi batang bambu. Berarti pakai yang 50 ya, nggak usah dikali 90%. Gitu, gitu guys. Oke, next. Ya udah ini tinggal dikali aja sih. Set 110 cm. 110 cm. Atau kalau perkalian tuh ada 50 dikali 2 ya. Nah, terus kan Pak Hikam tuh punyanya tuh 57 ya. 57 dikali 22 guys. Nah, ini kan otomatis dia kan mau 3 ya. Tiga. Tiga apa batang lemang. Berarti kan dia cuma cukup buat satu. Sisanya tuh berarti paling sekitar 7 dikali 2. Dan ini kan kita nggak boleh pakai sambungan kan. Ya, terus ini minimum tambahan yang bukan Pak Hikam. Karena nggak boleh ada sambungan ya ya udah ini berarti dilupain aja. Berarti kita perlunya tuh adalah ini kan ini baru cukup buat satu ya. Berarti satu udah berarti kurang dua karena Pak Ika mau buat 2 lemang 3 lemang berarti kurang dua ya. Berarti ya udah berarti 50 dikali 22 ini udah ada jawabannya ya. Jadi kan tadi 50 dikali 22 itu kan sama dengan 110. 110 nggak sih? Kok 2 pi. Ini banyak banget ya, 2200. Oh iya, 100. Oh iya, sorry. Bukan 110 ya, 100, 1100, 1100. Bener. Nah, 1100. 50 kali 22 itu ada 1100, bukan 100, 110. Nah, ini berarti dikali 2. Karena tadi si lembar yang dimiliki Pak Ikam itu cuma cukup buat satu lemang doang gitu. Berarti kan kalau 2 berarti kali 2. Jadi ada 2200. Nice. Jawabannya ini guys. Nah, udah. Oke. Oke, buat nomor 13 sampai 20 kalian bisa lihat video selanjutnya ya. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Terima kasih guys. Kalau ada yang tanyakan bisa langsung aja di kolom komentar. Dan kalian bisa ikutan live kelas aku tiap minggu tuh di deskripsi, oke? Atau enggak di kolom komentar nanti aku cantumkan linknya, oke? Jangan lupa ikutan live kelas aku.